Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 19, kelas paralel 3 MPPI, akan melakukan tutorial mengenai uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik menggunakan software SPSS. Nah, di sini kita sudah ada ya software SPSS-nya dengan SPSS yang 225, versi yang 25. Dan di sini bisa teman-teman download di internet ya. Nah, langsung saja mulai dari uji validitas reliabilitasnya. Di sini saya sudah menamakan ada item 1 hingga item 6. Dan maksudnya adalah di sini indikator-indikator yang akan dipakai sebagai hasil olah data kuesioner yang telah dibagikan kepada responden. Nah, di sini sudah saya buat item 1 sampai 6 dengan desimalnya kita buat 0 saja semuanya. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan muncul di data view ini. Sudah berubah ya untuk kolomnya item 1 hingga item 6 sampai skor juga. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan tabel-tabel ini dengan data yang kita miliki. Di sini kita sudah punya data dummy-nya. Tinggal kita copy paste saja. Kita copy paste dari variabel variasi menu. Oke, masukkan ke sini. Dan sudah lengkap ya semua datanya. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian correlate, klik yang bivariate. Nah, di sini teman-teman harus memastikan semuanya masuk ke kolom yang kanan ini ya, dengan mengklik skor ini, kemudian pencet yang tanda panah. Oke. Dan juga pastikan semuanya tercentang seperti ini ya, Pearson, two-tail, dan flag significant correlation. Langsung klik OK, dan muncul. Nah, selanjutnya kita membuat uji reliabilitas. Masih sama dengan pencet analyze, kemudian scale, dan reliability analysis. Ini seperti tadi, kita masukkan saja ke item kanan ini, kemudian kita pencet statistik, dan klik scale if item delete. Kita klik continue, dan OK. Maka hasilnya bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya bisa diinterpretasikan oleh Novan. Masuk ke interpretasi dari hasil uji validitas dan reliabilitas, mungkin yang pertama kita bisa fokus ke tabel correlation untuk mengetahui hasil dari uji validitas dari kuesioner ini. Nah, kuesioner dapat dikatakan valid ketika R hitung lebih besar dari R table. Yang pertama kita harus menentukan dulu terlebih dahulu R table-nya. Nah, karena data yang kita gunakan itu 60, di mana N sama dengan 60, mungkin bisa dibuka Ilham untuk distribusi ini. Untuk N sama dengan 60, maka R tabel yang digunakan adalah 0,254. Nah, kembali ke tabel correlation di SPSS-nya. Untuk item pertama, kita lihat di bagian Pearson correlation dengan skornya di mana, nilai
R hitungnya adalah 0,813 yang mana lebih besar dari R table-nya yang 0,254. Maka item pertama dapat dinyatakan valid. Lalu untuk item kedua nilainya 0,867 masih lebih besar dari R table-nya yang nilainya 0,254. Maka item kedua dapat disimpulkan valid. Item ketiga pun nilainya 0,878 lebih besar dari 0,254 R table-nya, maka dapat dinyatakan item ketiga itu valid. Untuk item keempat, kelima, dan keenam juga hasilnya 0,708, 0,830, dan 0,876 itu lebih besar dari 0,254. Yang mana dapat dikatakan semua item yang ada di kuesioner ini valid. Mungkin lanjut ke hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel yang reliability statistik. Nah, sebuah kuesioner dapat dikatakan konsisten ketika Cronbach alfanya lebih besar dari R tabelnya, di mana untuk kuesioner ini Cronbach alfanya nilai Cronbach alfanya adalah 0,804, lebih besar dari 0,254 yang mana kuesioner ini dapat dinyatakan konsisten. Mungkin sekian dari untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, setelah tadi kita sudah membuat uji validitas dan reliabilitas, maka kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini saya sudah masukkan datanya juga ya, ada X yaitu variabel independen, yaitu variasi menu. Dan juga ada Y di sini, variabel dependen berupa kepuasan konsumen. Nah, setelah mengisi dari variabel view ini, maka hasilnya bisa dilihat di data view. Nah, di sini saya juga sudah meng-copy paste data X dan Y-nya dari total skor dari variabel variasi menu dan juga variabel kepuasan konsumen. Nah, tabelnya sudah lengkap, maka langkah selanjutnya kita klik Analyze lagi, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Nah, di sini jika teman-teman belum memasukkan datanya ke dependen dan independen, maka harus dimasukkan ya. Di sini saya memasukkan kepuasan konsumen ke variabel dependen dan yang variasi menu ke variabel independen. Dengan mengklik tanda panah ini. Kemudian masuk ke statistik, pastikan yang semuanya ini diklik, ada model fit, deskriptif, collinearity diagnostik, dan Durbin-Watson. Jika sudah lengkap seperti ini, maka kita klik continue. Selanjutnya kita klik yang plots. Nah, di sini juga saya sudah masukkan SRE SID ini ke Y, ke kolom Y, dan yang ZRE SID ini ke kolom X. Nah, selanjutnya kita mengklik standardized residualnya ini, boleh histogram saja, atau normal probability plot saja, atau dua-duanya juga bebas. Jika sudah, maka klik continue. Kita klik option. Pastikan settingannya sudah seperti ini. Kemudian klik continue dan oke. Maka hasilnya akan bisa kita lihat di sini. Ya, untuk interpretasinya bisa dilanjutkan oleh Novan.
masuk ke interpretasi dari hasil uji asumsi klasik ya teman-teman. Untuk uji asumsi klasik sendiri ada 4 jenis uji, yaitu ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, lalu ada uji autokorelasi, dan yang terakhir ada uji multikolinearitas. Ini. Yang pertama, untuk kita bisa lihat di uji normalitasnya, kita bisa lihat dari histogram dari penelitian ini. Mungkin bisa dilihat histogram. Nah, pada hasil uji histogram, kita bisa perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Nah, apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Nah, untuk penelitian ini sangat jelas terlihat ya teman-teman, untuk datanya itu sudah berbentuk seperti gunung garisnya. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki data yang terdistribusi normal. Nah, lalu untuk uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Itu bisa dilihat dari scatter plotnya. Mungkin Ham boleh ke scatter plotnya. Nah, iya. Nah, sebuah penelitian dianggap baik ketika tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Nah, jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zigzag atau menumpuk, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kalau di penelitian ini sangat terlihat ya teman-teman, untuk persebaran titik-titik datanya itu berada di antara di atas 0 dan di bawah 0 untuk sumbu Y dan X-nya, dan tidak ada yang menumpuk. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Mungkin lanjut ke uji autokorelasi yang dapat dilihat di tabel model summary. Nah, pada penelitian ini nilai Durbin-Watson-nya adalah 2,258. Nah, penelitian dianggap baik ketika tidak memiliki gejala autokorelasi, di mana syaratnya adalah nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4DU. Nah, untuk pada penelitian ini, karena N sama dengan 60 dengan 2 variabel, maka nilai DU-nya adalah 1,64352, lalu untuk 4DU-nya sendiri nilainya 2,35648. Nah, di sini terlihat nilai Durbin-Watson-nya adalah 2,258, yang mana terletak di antara 1,64 dan 2,35. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala autokorelasi. Lalu selanjutnya adalah untuk uji multikolinearitasnya, dapat dilihat di tabel koefisien. Nah, terutama di bagian collinearity statistik, bagian tolerance dan FIF-nya. Penelitian dianggap tidak memiliki gejala multikolinearitas ketika nilai toleransinya lebih besar dari 0,1, sementara nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, di sini nilai toleransi dan FIF-nya adalah 1, yang mana dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.